Baik Mitra BKI, kembali lagi bersama kami di Win the Ocean Podcast. Pada episode kali ini bersama-sama dengan kita ada Mas Erik. Kali ini bukan Mas Erik Thohir ya, tapi Mas Erik dari BKI. Ya, Mas Erik ini dari divisi R&D dan mungkin lebih jelasnya Mas Erik dia coba perkenalkan diri dulu. terima kasih Mas Afif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fitra Haryadi. Saya dari Divisi Riset dan Pengembangan di bagian riset teknis. Di situ bertugas untuk melakukan kajian luarannya berupa technical background sebelum peraturan itu dikeluarkan. Oke, jadi di R&D bagian riset teknis. Ya, Riset teknis. Output yang dikeluarin, technical background untuk aturan-aturan yang dikeluarin. Wah, menarik sekali nih. nah, Kalau akhir-akhir ini project apa aja nih yang lagi dipegang nih? Penelitian apa aja yang sedang ditangani sama Mas Erik nih? ya, untuk yang saya kerjakan beberapa itu seperti fire safety, kemudian very safety operation, dan yang baru saja rilis itu cyber security. Oh, fire safety, very safety, dan cyber security. Cyber security ya? Cyber security. Di dunia maritim berarti ini apa nih? Aku tertarik sama cyber security-nya nih. Bisa dijelasin lebih detail nggak, Mas Erik? Ya, penelitiannya ini tentang apa atau proyeknya ini tentang apa nih? Cyber security yang dimaksud. Iya, jadi untuk cyber security ini kan sesuai dengan kemajuan teknologi ya Mas Afif ya. Sekarang era 4.0, apa-apa bisa dari mobile maupun dari internet. Sehingga memunculkan resiko-resiko baru yang sebelumnya belum ada ya. Oke, udah digitalisasi lah ya. Ya, maka dari itu kan perlu melakukan benteng ini kita agar tidak terkena serangan-serangan cyber itu. Oke, mungkin kalau eh, yang aku tahu ya gimana tentang pengelolaan ship management sendiri, terus sistem operasi di atas kapal maupun di perusahaan pelayaran ya. Kalau mungkin dulu masih manual, kertas dan segala macamnya. Sekarang udah mungkin ada yang pakai beberapa manajemen software baik di atas kapal maupun di. Apakah yang di situ yang disasar maksudnya cyber security-nya, Mas Erik? Iya benar. Jadi untuk cyber security ini implementasinya nggak hanya di atas kapalnya, tapi juga untuk onshore facilities-nya ya. Jadi koneksi antar data dari kapal ke kantor yang ada di darat itu juga bisa diproteksi. Oh gitu. Apakah sebelumnya biasanya nih kalau ada aturan baru sebelumnya itu ada kejadian nih yang mendasari perlunya aturan yang baru ini. Nah untuk cyber security ini apakah pernah ada kejadian Iya. di dunia eh, maritim ya? Gimana Mas? untuk serangan cyber security ini di global ya, nggak hanya di Indonesia, itu recordnya dari 2010 sampai 2020 itu terdapat 46 serangan yang cukup Oh sudah ada 40-an banyak kasus ya? ya. Ya, dan yang paling besar itu contohnya yang di Maersk, Oke. perusahaan shipping ya, shipping company. Jadi dia dibajak data dari kapalnya, rutenya kemana, kargonya Oh, muatannya oke. apa saja. Jadi proses pembajakannya itu saat melakukan maintenance jaringan WiFi kantornya, memakai pihak ketiga. Dari situ si pihak ketiga disusupi oleh entah malware atau apa istilahnya, clickbait mungkin ya, yang mengarah ke penarikan data-data secara ilegal itu. Oke. Kemudian ada lagi yang di pelabuhan, ini kasusnya di Antwerp, Belgia. Itu si gembong narkobanya malah yang melakukan serangan cyber attack. Oh, ke sistem Di operasi di pelabuhan itu. ya Untuk menyelundupkan barang Oh, narkobanya. oke. Sampai Jadi segitu ya. ya karena rentang waktu 10 tahun itu semakin meningkat serangan cybernya, jadi dari AIMU sendiri juga mengeluarkan panduan ya terkait cyber risk management ini. Jadi itu dapat dilihat pada
MSC Val 1 Circular 3 ya, yang sudah dikeluarkan tahun 2020. Oh gitu. Berarti dari IMO sendiri sudah mengeluarkan resolusi terkait cyber security itu. Iya, Kalau benar. di Indonesia sendiri seperti apa, Mas? Kalau di Indonesia dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sudah mengeluarkan peraturannya dan merujuk ke MSC tersebut. Oh, sudah ada ya. Jadi Ya, sebenarnya sudah sudah ada. di Eko juga aturan itu dan Benar. diteruskan ke pelaku industri maritim ya di Indonesia. Jadi kan tadi sudah ada tuh aturannya di regulasi nasional kita ya oleh pemerintah. Penerapannya sendiri bagaimana kalau di kita di Indonesia ini? Ya. Jadi untuk cyber security nanti merupakan item audit eh, ISM code tahunan ya, yang akan diperiksa oleh surveyor. Oke. Jadi itu sejak sejak kapan ya? Implementasinya per 1 Januari 2021. Oke, berarti audit tahunan dari ISM Code yang di DOC ya, yang di DOC. perusahaan ya. Ya, Itu sudah diperiksa ya. benar, Apa sudah namanya? item pemeriksaannya. Jadi tadi kan sudah di sudah diterapkan ya melalui audit. Mungkin bisa bisa dijelaskan nggak Mas dari sisi praktikal bagaimana bagaimana perusahaan pelayaran atau kita yang terlibat di industri ini bisa menerapkan cyber security itu. Secara praktek itu apa aja sih yang Ya, harus ya. dijaga? Terus gimana sih prakteknya itu? Jadi untuk prakteknya cyber security ini ya, tiap perusahaan itu harus memberikan awareness kepada karyawannya Oke, terkait itu dulu. perlunya cyber security ini ya. Bisa berupa penyuluhan terkait izin dari penggunaan USB, jadi nggak asal sembarangan colok. Oke ya kan soalnya biasanya tuh kalau Ya, sembarangan asal colok aja kadang ada malware yang masuk ya ya itu atau kan virus bisa ya. merusak Oke. datanya ya. Kemudian dari akses ya, izin akses data. Karena kan selama ini meskipun ada jaringan kantor, kita kan bebas itu mengambil data dari komputer A, komputer B. Nah, itu harus diberikan barrier. Jadi hanya eh, level jabatan tertentu yang bisa mengakses data dari komputer yang lain. Oke lah, intinya. Jadi Untuk berarti membentengi sebenarnya itu. sebenarnya kalau misalnya kita ngeklaim enggak kok kita pakai apa namanya jaringannya hanya lokal aja, kita nggak connect keluar, itu nggak bisa sepenuhnya aman begitu ya. Karena Ya, berarti masih masih berpotensi kan. masih berpotensi tetap ada jalur untuk pintu masuk ya. Sekalinya Ya, udah masuk disedot semua. Nah, jadi dari penelitian tadi atau proyeknya Mas Erik tadi di BKI di divisi R&D BKI itu apa ya nih yang bisa dibantu dari BKI untuk mitra BKI dalam rangka terkait maritime cyber cyber security. security ini. Ya, jadi untuk di guideline yang telah dikeluarkan oleh BKI tahun kemarin itu, di situ ada panduan dalam mendevelop eh, prosedur dari cyber security ya. Jadi perusahaan bisa mengimplementasikannya. Kemudian jika perusahaan ingin mendapatkan notasi maupun sertifikat cyber security juga bisa. Di situ diakomodir semua, baik untuk shore facilities-nya, kapalnya juga baik kapal maupun offshore, untuk yang kelas BKI maupun yang di luar kelas BKI juga sudah diakomodir di situ. Oke. Kalau gitu tergantung jenis kapal atau jenis bangunan dan segala macam gitu nggak sih Mas? Enggak, untuk cyber security ini cakupannya lebih luas ya, tidak terbatas pada tipe kapal tertentu. Jadi owner selama dia merasa bahwa harus melindungi asetnya dari serangan cyber ini, ya tipe kapal apapun bisa diterapkan cyber security ini. Kalau misalnya nih
sistem manajemennya masih belum menggunakan perangkat IT ya, atau nggak terkoneksi, masih manual gitu. Itu berarti peluangnya ada di mana ya Mas? Ataukah sekarang sebenarnya sudah menggunakan sistem informasi untuk semuanya? Menurut Mas Erik nih, kalau ngelihat Ya, yang ada di Indonesia. jadi kalau untuk di Indonesia kan nggak hanya itu ya, mungkin kelihatannya old school gitu ya, manual. Tapi kan di perusahaannya itu kan sekarang sudah digitalisasi semua ya, baik dari misalnya dia perusahaan pelayaran, si customer-nya kan bisa memesan via webnya, Nah, nggak oke. nggak hanya di kapalnya kan. Atau misalnya ada yang perusahaan menerapkan mencatat fuel oil consumption-nya ya. Jadi kan ada pertukaran data dari kapal ke Oh, mana? itu Ke bisa jadi pintu onshore-nya. Itu masuk kan juga juga ya. bisa. Iya, Oke, berarti intinya siapapun yang ya menggunakan teknologi informasi untuk manajemennya ya selalu ada potensi di situ ya. potensi. Jadi Ya, perlu dimitigasi bersama supaya jaringannya tetap aman dari serangan cyber. tujuannya itu memang memproteksi asetnya dan juga karyawannya juga. Oke. Ada lagi nggak Mas yang kira-kira mitra BKI perlu tahu nih tentang guideline cyber security yang diterbitkan BKI ini? Ya, untuk guideline-nya sendiri sudah bisa di-download ya di webnya BKI. Sudah tersedia itu di part 4 volume 4 ya. Judulnya Guidelines Cyber Security. Oke, berarti udah bisa nih. Sudah tersedia Udah di web tersedia ya BKI. di website kita. Iya. Baik, terima kasih banyak Mas Erik informasinya. Jadi mitra BKI untuk cyber security di dunia maritim, BKI sudah mengeluarkan guideline-nya. Silahkan download di website kami. Sampai jumpa lagi di Wind the Ocean Podcast edisi berikutnya.